Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Taruni Dian Husnul Khotimah dari Program Studi Diploma 3 Operasional Bandar Udara Angkatan ke-16 dengan dosen pengampu Bapak Nawang Kalbuana. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang potensi bahaya kebakaran dan bagaimana memadamkan api dengan cara tradisional. Kebakaran tidak akan terjadi apabila tidak ada api. Apakah kalian tahu apa itu api? Api adalah zat panas yang ditimbulkan dari benda terbakar yang berasal dari proses oksidasi berupa energi berintensitas yang bervariasi dan terbentuk dari 3 unsur yaitu panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar. Keberadaan api sudah ada sejak zaman purba sebagai alat kehidupan. Selain itu, api juga masuk ke dalam kebutuhan pokok yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 jenis api berdasarkan suhunya. Api dengan suhu di bawah 1000 derajat Celcius berwarna merah atau kuning. Yang kedua, api dengan suhu kurang dari 2000 derajat Celcius berwarna biru. Dan yang terakhir, api dengan suhu lebih dari 2000 derajat Celcius berwarna putih. Bagaimana memadamkan api dengan cara tradisional? Di sini, saya menggunakan 3 cara tradisional. Yang pertama, dengan menggunakan air. Air sebagai alat pemadam bisa diaplikasikan dengan menyiramkannya langsung ke sumber api dengan menggunakan ember maupun selang air. Penggunaan air hanya dianjurkan untuk kebakaran yang disebabkan oleh benda padat karena sifat air sebagai konduktor. Air tidak dapat digunakan untuk memadamkan api akibat arus listrik maupun minyak. Yang kedua, menggunakan pasir. Alat pemadam tradisional pasir dapat digunakan langsung dengan menaburkannya di atas titik api. Karena sifat pasir yang kering dan juga non-konduktor, maka pasir dapat digunakan untuk segala macam kebakaran akibat bahan bakar. Dan yang ketiga, dengan menggunakan handuk basah. Handuk yang digunakan untuk memadamkan api harus dibasahi terlebih dahulu. Setelah handuk basah, pegang bagian ujung handuk dan putar tangan hingga kain menutupi bagian jari dan tangan. Gunanya untuk melindungi diri kita dari cedera akibat api. Kemudian, handuk diangkat sejajar dengan wajah. Dan tidak lupa perhatikan arah angin dan usahakan tidak melawan arah angin. Bila sudah dekat dengan titik api, kain basah diletakkan secara perlahan ke sumber api. Kemudian, handuk diangkat sejajar dengan wajah. Dan tidak lupa perhatikan arah angin dan usahakan tidak melawan arah angin. Bila sudah dekat dengan titik api, handuk basah diletakkan secara perlahan ke sumber api. Jangan langsung membuka handuk basah tersebut dan tunggu hingga asap mengepul. Ketiga cara pemadaman api seperti ini hanya untuk pemadaman api skala kecil. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.